Pernahkah kamu, di tengah malam saat dunia tertidur, dan hanya detak jantungmu yang terdengar jelas, kamu bertanya dalam sunyi, apakah Allah mencintaiku? Dalam ribuan langkah hidup yang melelahkan, terkadang hati terasa kosong, doa yang kau panjatkan belum juga dikabulkan, jalan hidup seperti penuh dinding tebal yang tak bisa ditembus. Dalam keadaan seperti itu muncul keraguan, apakah Allah masih peduli? Namun, sadarkah kamu bahwa di balik kesendirian dan kehilangan, bisa jadi ada pelukan lembut dari langit yang tak terlihat oleh mata tapi sangat terasa oleh jiwa. Allah tak mencintai sebagaimana manusia mencintai. Cintanya bukan sebatas memberi keinginan, tapi justru memenuhi kebutuhan jiwa. Kadang ketika dunia tak memelukmu, saat itulah Allah sedang menggenggammu paling erat. Kita terlalu sibuk mengejar keindahan dunia yang fana, hingga lupa membaca sinyal cinta yang dikirimkan Allah dalam bentuk yang tidak selalu menyenangkan. Cinta Allah mungkin datang dalam bentuk kehilangan, kegagalan, atau kesedihan, tapi semua itu bukan hukuman, melainkan bentuk kasih sayang yang menyucikan hati dari karat duniawi. Ada manusia yang hidupnya tampak sulit selalu diuji, namun hatinya tenang dan hubungannya dengan Allah sangat dekat. Sebaliknya, ada yang hidupnya terlihat sempurna, penuh kemewahan, tapi jiwanya kosong dan jauh dari rahmat Allah. Ukuran cinta Allah bukanlah jumlah harta atau popularitas, tapi sejauh mana hati seseorang merasakan kehadirannya dalam setiap kondisi. Saat hidup penuh cobaan, jangan buru-buru merasa ditinggalkan. Bisa jadi itulah cara Allah mendekatimu. Dalam keheningan dan luka, Allah memelukmu dan membisikkan bahwa Dia ada. Dia menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kamu minta, tapi hanya hati yang bersih dan tenang yang mampu menangkap pesan itu. Cinta Allah tidak tampak dalam bentuk fisik, tapi terasa di kedalaman batin. Kadang kamu merasa dijauhkan dari sesuatu yang sangat kamu inginkan, tapi kelak kamu akan bersyukur karena Allah telah menyelamatkanmu dari jalan yang menyesatkan. Itulah caranya mencintaimu tanpa kau sadari. Allah memberi cobaan bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Layaknya seorang pelatih yang melatih muridnya dengan latihan berat, bukan untuk menyakitinya, tapi untuk mengasah kemampuan terbaiknya. Begitu juga ujian dari Allah, disiapkan khusus untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan siap untuk tugas yang lebih besar. Ujian bukanlah tanda bahwa Allah marah. Justru sebaliknya, ia adalah bukti bahwa Allah memilihmu untuk diuji, karena Dia tahu kamu mampu melewatinya. Setiap tangis yang kamu tumpahkan dalam sujud adalah saksi bisu bahwa kamu sedang dalam proses pemurnian. Allah sedang membersihkan dirimu dari dosa-dosa masa lalu dan menyiapkan kedudukan yang lebih tinggi di sisinya. Dalam banyak hadis, Rasulullah menyampaikan bahwa para nabi adalah orang yang paling berat ujiannya. Mengapa? Karena mereka paling dekat dengan Allah. Setelah para nabi, ujian datang kepada orang-orang saleh. Maka jika kamu diuji, bersyukurlah, sebab kamu sedang mengikuti jejak para kekasih Allah. Cinta Allah bukan tentang kemudahan tanpa ujian, melainkan kemudahan dalam menghadapi ujian. Ketika seseorang berada dalam kesulitan, tapi ia tetap sabar dan menjaga hubungannya dengan Allah, maka ia telah membuktikan bahwa ia layak dicintai. Sebab banyak yang menyerah, tapi hanya sedikit yang tetap bertahan dalam keimanan. Kadang, Allah tidak memberikan apa yang kamu inginkan karena itu bisa menjerumuskanmu. Kamu tidak tahu masa depan, tapi Allah tahu segalanya. Maka saat sesuatu tidak berjalan seperti rencanamu, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi itulah bentuk kasih sayangnya yang paling besar. Ada kalanya kamu merasa seluruh rencana hidupmu berantakan, namun di balik semua itu, Allah sedang menyelamatkanmu dari hal-hal yang mungkin menghancurkan. Mungkin kamu pernah gagal dalam sebuah hubungan, padahal kamu sudah berusaha maksimal. Tapi bertahun-tahun kemudian, kamu menyadari bahwa kegagalan itu adalah penyelamat yang luar biasa. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik untukmu, dan sebaliknya, kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah tahu sementara kamu tidak tahu, maka percayalah pada pilihannya. Meski itu tak sesuai dengan keinginanmu saat ini, Allah kadang menutup satu pintu, karena di balik pintu itu ada jalan yang menyesatkan. Dia ingin kamu berjalan ke arah yang lebih aman, meski kamu harus menempuh jalan yang lebih panjang. Cintanya bukan sekadar menyenangkan, tapi menyelamatkan, dan keselamatan jiwa adalah bentuk cinta tertinggi. Salah satu tanda bahwa Allah mencintaimu adalah ketika Dia memudahkanmu melakukan amal baik. Tidak semua orang bisa bangun malam untuk salat. Tidak semua orang ringan tangan untuk membantu orang lain. Jika kamu termasuk orang yang masih diberi kemudahan itu,
Bersyukurlah, itu adalah anugerah yang sangat besar. Allah memilih siapa yang Dia kehendaki untuk diberikan hidayah. Dan ketika kamu masih punya keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, itu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Hati yang hidup adalah ladang subur bagi cinta Allah. Ia akan tumbuh dan berbuah selama kamu terus menyiraminya dengan amal-amal yang tulus. Amal saleh bukan sekadar hasil kerja fisik, tapi buah dari sentuhan ilahi. Jika kamu bisa merasakan nikmatnya bersedekah, tenangnya membaca Al-Quran, atau harunya menangis dalam doa, itu bukan karena kamu hebat, itu karena Allah menyentuh hatimu. Dan hanya orang yang dicintai yang bisa merasakan itu. Bahkan jika kamu masih sering jatuh dalam dosa, tapi kamu selalu ingin kembali dan merasa bersalah, itu pun tanda bahwa Allah belum melepaskanmu. Rasa bersalah setelah berbuat salah adalah bentuk penjagaan dari Allah. Ia menanamkan rasa gelisah di hatimu agar kamu tidak terus larut dalam kesalahan. Jika hati sudah tak lagi merasa bersalah setelah bermaksiat, itu pertanda bahaya. Karena bisa jadi Allah telah mencabut rasa cinta dan penjagaannya. Tapi jika kamu masih menangis karena dosa, jika kamu masih merasa malu padanya, maka itu adalah jalan pulang yang masih terbuka lebar. Cinta Allah membuatmu selalu ingin kembali. Bahkan setelah kesalahan besar, pintu tobat tetap terbuka. Tak peduli seberapa besar dosamu, rahmat Allah selalu lebih besar. Dan salah satu cara untuk kembali adalah dengan menyesal dari lubuk hati. Air mata yang jatuh karena penyesalan lebih mulia daripada amal besar yang dilakukan. Tanpa ikhlas, ketika kamu merasa ingin berubah, ingin memperbaiki diri, ingin mendekat kepada Allah, itu adalah panggilan cinta dari langit. Dan tak semua orang bisa merasakannya. Maka jangan abaikan bisikan hatimu yang ingin menjadi lebih baik. Ikuti suara itu, sebab bisa jadi itu adalah jalan pulang yang sedang Allah tunjukkan padamu. Cinta Allah juga sering datang melalui orang-orang yang mencintaimu karena keimanan. Jika kamu dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang saleh, yang selalu mengingatkanmu kepada kebaikan, maka itu adalah bentuk cinta Allah yang luar biasa. Dia menggerakkan hati orang lain untuk mencintaimu karena Dia mencintaimu. Allah tidak hanya mencintaimu secara langsung, tapi Dia menyebarkan cinta itu ke dalam hati makhluknya. Ketika seseorang mencintai karena Allah, maka cinta itu akan melahirkan keberkahan. Jika kamu pernah merasa damai bersama orang-orang yang beriman, atau merasa kehilangan ketika tidak bisa hadir di majelis ilmu, itu adalah bukti bahwa hatimu sedang ditarik oleh cinta dari langit. Rasulullah bersabda bahwa jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia memerintahkan malaikat Jibril untuk mencintainya, lalu Jibril menyampaikan cinta itu ke seluruh langit. Dan akhirnya manusia di bumi pun mencintainya. Cinta Allah memancar dan menular ke seluruh alam semesta. Jika kamu merasa nyaman berada di lingkungan orang-orang baik, dan mereka juga merasa nyaman denganmu, itu adalah tanda bahwa Allah telah menyinari hatimu. Karena cinta sejati tidak dilihat dari duniawi, tapi dari pancaran iman dan akhlak. Dan itu hanya bisa lahir dari cinta Allah. Orang yang jauh dari Allah biasanya juga jauh dari orang-orang yang baik. Mereka hidup dalam lingkungan yang penuh tipu daya, kebohongan, dan kehampaan. Tapi jika kamu berada di tengah orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, itu adalah bentuk hidayah yang sangat besar. Hati yang lembut terhadap nasihat, telinga yang mudah tersentuh oleh ayat-ayat suci, mata yang mudah menangis karena dosa, semuanya adalah tanda-tanda kehidupan ruhani yang subur oleh cinta Allah. Maka jagalah itu, dan teruslah tumbuh. Cinta Allah tidak memilih hamba yang sempurna, tapi mencintai mereka yang terus berusaha mendekat. Meski sering gagal, selama kamu masih ingin berubah, selama hatimu masih gelisah jika menjauh, selama kamu masih punya semangat untuk memperbaiki diri, maka kamu sedang dalam pelukan cintanya. Jangan biarkan rasa takut karena masa lalu menghalangimu dari masa depan yang lebih baik. Allah lebih tahu isi hatimu daripada manusia. Dan selama kamu kembali dengan tulus, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Pintu ampunan Allah selalu terbuka, bahkan lebih luas dari langit dan bumi. Jadi, jika kamu sedang dalam masa sulit, jangan menganggap itu sebagai akhir. Bisa jadi itu adalah awal dari pelukan cinta yang lebih dalam dari Allah. Nah, kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dibentuk, kamu tidak ditinggalkan, kamu sedang dipersiapkan, dan kamu tidak sendiri, karena cinta Allah selalu menyertaimu, dalam diam, dalam luka, dalam doa, dalam amal, dalam setiap detak hatimu yang masih ingin pulang. Ketika engkau merasa lelah, tapi tetap mampu menunaikan kewajiban ibadah, itu bukan sekadar kekuatanmu, itu adalah tanda cinta dari Allah. Dia memberimu keteguhan bahkan saat tubuhmu letih dan hatimu rapuh.
Betapa banyak orang yang sehat tapi tidak tersentuh hatinya untuk bersujud. Namun kamu, dengan segala luka dan beban hidup, masih tetap memilih Allah. Itu bukan hal biasa. Itu adalah bukti bahwa Allah telah menanamkan rasa cintanya dalam hatimu. Allah mencintaimu ketika Dia menjauhkanmu dari dosa yang kamu inginkan. Mungkin kamu pernah merasa kecewa karena gagal meraih sesuatu yang kamu harapkan, tapi jika kamu tahu apa yang sebenarnya sedang Allah lindungi darimu, kamu akan sujud syukur berkali-kali, karena cinta Allah bukan selalu tentang memberi yang kamu minta, tapi memberi yang kamu butuh, meski terkadang kamu tidak menyadarinya saat itu. Kadang kamu tidak tahu bahwa kesendirianmu hari ini adalah perlindungan, bahwa kesunyian yang kau anggap sebagai keterasingan justru adalah waktu yang Allah pilihkan untuk menumbuhkan jiwamu. Dalam sepi Allah mendekapmu lebih erat. Dalam diam, Dia mengajarimu sabar dan ikhlas yang tak bisa dipelajari dari keramaian dunia. Allah mencintaimu ketika Dia tidak mengabulkan doamu secepat yang kamu inginkan, karena Dia ingin mendengar suaramu lebih lama. Doa yang terus kamu panjatkan adalah bentuk dialog antara hamba dan Tuhannya. Bukankah itu sangat indah? Ketika semua orang bosan mendengarmu, Allah justru senang ketika kamu terus mengulang-ulang harapanmu kepadanya. Allah mencintaimu saat Dia membuatmu menangis di sepertiga malam. Tangisan itu bukan kelemahan, itu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, bahwa kamu masih peka terhadap dosa, terhadap kerinduan, terhadap harapan yang kamu gantungkan hanya kepadanya. Tangisan itu akan menjadi saksi bahwa cintamu kepada Allah bukan pura-pura. Dan percayalah, tidak ada air mata yang jatuh karena Allah yang akan sia-sia ketika kamu merasa dunia tidak adil, tapi kamu tetap memilih untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Itu juga tanda bahwa Allah mencintaimu, karena Dia menjagamu dari menjadi orang yang zalim. Dia menjadikanmu kuat, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk tetap sabar. Dia menjadikanmu mulia bukan karena pujian manusia, tapi karena engkau memilih untuk tetap berada di jalannya. Meski banyak yang mencibir, Allah mencintaimu saat Dia menjadikanmu gemetar, saat mendengar ayat-ayatnya, saat hatimu terenyuh mendengar kisah para nabi, saat kamu bisa merasa malu dan bersalah ketika mendengar ayat tentang neraka, dan merasa penuh harap ketika membaca tentang surga. Rasa itu bukan semua orang memilikinya. Hanya hati yang dicintai Allah yang akan hidup seperti itu. Dan salah satu bukti cinta Allah yang paling nyata adalah ketika Dia menutup aib-aibmu. Kamu mungkin pernah melakukan kesalahan, bahkan dosa yang besar, tapi Allah tidak membongkarnya di depan manusia. Dia masih menutupi, memberi kesempatan untuk bertaubat, membimbing pelan-pelan menuju perbaikan. Itu bukan karena kita layak, tapi karena cintanya tak pernah berhenti. Bahkan ketika kamu merasa sudah terlalu jauh dari Allah, jika masih ada rasa bersalah, jika masih ada niat untuk kembali, itu pun tanda bahwa Allah tidak mencabut cahaya iman dari hatimu. Rasa ingin kembali itu tidak muncul dari hatimu sendiri, tapi Allah yang menanamkannya. Maka jangan pernah merasa Allah membencimu hanya karena kamu sedang jatuh. Bisa jadi justru dalam keterjatuhan itulah Allah mendekapmu lebih dekat daripada sebelumnya. Cinta Allah tidak selalu hadir dalam bentuk yang kamu bayangkan. Kadang cintanya adalah penundaan, kadang cintanya adalah kehilangan, kadang cintanya adalah sakit yang menundukkan egomu. Tapi percayalah, cintanya tidak pernah keliru, tidak pernah telat, tidak pernah salah sasaran. Jika saat ini kamu sedang diuji, bukan berarti kamu jauh dari Allah. Justru bisa jadi itulah pelukan Allah yang tidak semua orang mampu rasakan. Jika kamu masih bisa bersabar, masih bisa menahan diri dari berbuat zalim, masih bisa bersyukur walau sedikit, itu adalah tanda bahwa Allah masih mencintaimu. Maka jangan hanya mengukur cinta Allah dari apa yang kamu miliki, ukurlah dari apa yang masih membuat hatimu hidup. Jika kamu masih bisa tersentuh oleh ayat-ayatnya, jika kamu masih bisa menangis karena merasa jauh darinya, itu adalah tanda paling jelas bahwa cintanya belum pergi. Karena cinta sejati dari Allah tidak akan meninggalkanmu. Bahkan ketika kamu sendiri sudah mulai menyerah pada dirimu sendiri, Dia akan terus membimbing, mengetuk hatimu lewat cara yang lembut, lewat kejadian-kejadian kecil, lewat orang-orang yang kamu temui, bahkan lewat kegagalan yang menyakitkan. Semuanya adalah bentuk cintanya yang tidak semua orang bisa pahami. Allah mencintaimu bahkan ketika kamu tidak mencintai dirimu sendiri, dan justru di saat itulah kamu mulai merasakan bahwa Allah tak pernah benar-benar pergi. Ketika kamu menangis sendirian, lalu tiba-tiba hatimu menjadi tenang tanpa alasan logis. Saat kamu nyaris menyerah, lalu muncul kekuatan yang tidak kamu tahu dari mana datangnya.
Itulah tanda bahwa Allah sedang memelukmu dalam kasih sayangnya. Tanda bahwa Allah mencintaimu tak selalu hadir dalam bentuk kebahagiaan. Justru seringkali cintanya datang dalam bentuk ujian, agar kamu lebih kuat, dalam bentuk kehilangan, agar kamu tidak terlalu bergantung pada makhluk, dalam bentuk rasa sakit, agar kamu lebih sadar bahwa tempat paling aman untuk kembali adalah Dia, Allah yang Maha Penyayang. Kadang kamu diberi rasa sempit, bukan karena Allah membencimu, tapi karena Dia ingin kamu kembali kepadanya. Allah rindu suaramu dalam doa, rindu curahan hatimu di sepertiga malam. Allah rindu kamu bersimpuh menangis dengan penuh harap, bukan karena putus asa, tapi karena kamu sadar hanya kepadanya tempat kembali. Jika hidupmu akhir-akhir ini terasa berat, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu jauh dari cinta Allah. Bisa jadi justru itulah bentuk cintanya yang paling lembut, karena hanya hamba-hamba yang istimewa yang Allah pilih untuk diuji, agar mereka naik kelas dalam keimanan. Maka bersabarlah saat kamu tersakiti tapi tetap memilih memaafkan. Itu karena Allah menanamkan kasih sayang di hatimu. Saat kamu difitnah tapi tetap diam, itu karena Allah sedang menjaga kehormatanmu. Saat kamu memberi padahal kamu sendiri sedang kekurangan, itu tanda bahwa Allah sedang melatihmu menjadi pribadi yang layak untuk nikmat yang lebih besar. Allah mencintaimu dalam diam, dalam takdir yang kadang kamu tak pahami. Ia tahu isi hatimu, mendengar keluh kesahmu yang bahkan belum kamu ucapkan. Ia tahu harapanmu bahkan sebelum kamu memintanya. Cintanya tidak pernah salah alamat. Cintanya tidak seperti cinta manusia yang bisa berubah atau pudar. Cinta Allah kekal dan penuh hikmah. Maka jika kamu hari ini sedang merasa sendiri, merasa tak dimengerti, merasa disisihkan atau dilupakan, ingatlah, kamu tidak benar-benar sendiri. Ada Allah yang selalu menyertaimu, dan tidak ada tanda cinta yang lebih nyata selain Allah masih memberimu hidayah. Jika hatimu masih tergerak untuk mengingatnya, jika masih ada rasa takut saat berbuat salah, jika masih ada air mata yang jatuh saat sholatmu terasa hampa, itulah bukti bahwa Allah tidak meninggalkanmu. Karena hati yang masih lembut, masih merindu kebaikan, masih ingin dekat kepada Allah, adalah hati yang sedang diliputi cahaya cinta darinya. Teruslah bertahan, teruslah melangkah. Mungkin kamu tidak bisa melihat jelas kemana hidup ini akan membawamu, tapi kamu selalu bisa percaya, Allah tidak akan menyesatkan jalanmu. Dan bila kamu terus berada di jalannya meski tertatih, kamu akan sampai, karena cinta Allah tidak pernah membiarkan langkah hambanya sia-sia. Maka jangan remehkan setiap jalan yang Allah pilihkan untukmu. Mungkin tak seindah ekspektasimu, tak segemerlap cita-citamu, namun yakinlah, di balik semua itu ada kasih sayangnya yang tak pernah berhenti membimbingmu. Cinta Allah bukan tentang kemewahan yang datang tiba-tiba, tapi tentang kesadaran yang tumbuh perlahan, tentang hati yang semakin lembut, tentang waktu yang semakin banyak dihabiskan bersamanya dalam doa dan zikir. Cinta Allah bukan berarti hidupmu akan mulus tanpa ujian. Justru karena cintanya, engkau diuji untuk dikuatkan agar pantas ditinggikan. Setiap air mata yang jatuh di malam-malam penuh kesunyian, itu bukan tanda lemah, tapi itu adalah bukti bahwa jiwamu masih hidup, masih merindukannya, masih menggantungkan harapan hanya padanya, dan itu adalah tanda cinta. Allah mencintai orang-orang yang kembali. Allah mencintai orang-orang yang menggantungkan hatinya padanya. Lihatlah orang-orang yang tak pernah merasa butuh kepadanya. Mereka mungkin tampak kuat, mungkin terlihat bahagia di luar, tapi hatinya kosong. Mereka lupa bahwa hidup bukan sekadar pencapaian dunia, tapi perjalanan menuju akhirat. Sedangkan engkau, yang hatinya bergetar saat mendengar ayatnya, yang menangis saat mengingat dosa-dosa masa lalu, yang terus mencoba bangkit meski berkali jatuh, itulah tanda cinta yang sejati dari Tuhanmu. Allah mencintaimu saat Dia biarkan pintu tobat terbuka lebar untukmu. Saat setiap kesalahanmu tidak serta-merta dibalas, tapi Dia beri waktu, Dia beri petunjuk, Dia gerakkan hatimu untuk menyadari dan memperbaiki. Itu semua bukan kebetulan. Itu semua adalah kasih sayang dari Zat yang maha lembut. Betapa sering engkau merasa ingin menyerah, tapi tiba-tiba hatimu menguat. Betapa sering engkau merasa sendiri, namun tiba-tiba Allah kirim seseorang untuk menguatkanmu. Betapa sering engkau merasa kosong, tapi lalu ayat Al-Quran yang kau baca membasuh jiwamu. Itu semua bukan tanpa sebab. Itulah bentuk kasih sayang Allah yang begitu halus tapi nyata. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain, sebab ukuran cinta Allah bukan pada seberapa besar hartamu, seberapa tinggi jabatanmu, atau seberapa populer namamu, tapi pada seberapa sering engkau mengingatnya, seberapa banyak kebaikan yang engkau lakukan,
dan seberapa ikhlas engkau bersabar dalam ujian. Cinta Allah bukan tentang memudahkan segalanya, tapi tentang memberi makna pada setiap langkahmu. Allah tidak menjanjikan jalan yang tanpa liku, tapi Dia menjanjikan kekuatan bagi mereka yang mau bersandar hanya kepadanya. Kadang, cintanya hadir dalam bentuk kehilangan, agar engkau tahu bahwa hanya Dia yang kekal. Kadang cintanya hadir dalam bentuk kegagalan, agar engkau kembali kepadanya. Kadang cintanya hadir dalam bentuk kesepian, agar engkau semakin dekat dengannya. Allah mencintaimu saat Dia membiarkan engkau menangis dalam doa, karena saat itulah hatimu sedang dibersihkan, jiwamu sedang didekatkan, dan ruhmu sedang dikuatkan. Air mata di hadapannya adalah bentuk penghambaan paling murni, dan Allah mencintai hamba-hamba yang tunduk dan berserah. Tak ada yang sia-sia dari setiap kebaikan yang kau lakukan, meski tidak dipuji, meski tak dihargai, bahkan meski dilupakan, sebab Allah tahu, dan Dia tak pernah tidur. Cintanya menyimpan semua amalmu, semua kesabaranmu, semua luka yang kau telan dalam diam. Kelak semua akan kembali padamu. Mungkin tidak di dunia, tapi pasti di akhirat. Dan itu cukup, sebab cintanya adalah janji yang tak pernah dikhianati. Jika hari ini hatimu masih bergetar saat mendengar adzan, jika air matamu masih mengalir saat sujud, jika engkau masih ingin memperbaiki diri, maka bersyukurlah. Itu tanda bahwa Allah masih memelukmu dengan cintanya. Cinta yang tidak terlihat tapi terasa, tidak terdengar tapi menggetarkan, tidak bisa dijelaskan tapi menenangkan. Dan jika engkau merasa hidupmu tidak mudah, percayalah itu bukan karena Allah benci, tapi justru karena Dia mencintaimu terlalu dalam untuk membiarkanmu terlena dalam kesenangan dunia. Dia ingin engkau kuat, dewasa, dan bijaksana. Dia ingin engkau sampai pada tujuan akhir dengan bekal iman yang utuh, bukan dengan tangan kosong. Maka jangan mengeluh, jangan menyerah. Setiap kesulitan adalah pesan cinta, setiap luka adalah tanda perhatian, setiap kehilangan adalah bentuk perlindungan. Cinta Allah tidak selalu membuatmu tertawa, tapi selalu membuatmu bertumbuh. Karena tujuan cintanya bukan membuatmu nyaman di dunia, tapi selamat di akhirat. Jangan ragukan cintanya hanya karena dunia tidak berjalan sesuai rencanamu. Ingat, dunia ini hanya tempat singgah. Tujuan kita adalah akhirat, dan cinta Allah adalah cahaya yang menuntun kita menuju tempat kembali yang abadi. Jika engkau masih bisa bersyukur, jika engkau masih bisa berzikir, jika engkau masih bisa tersenyum di tengah ujian, maka yakinlah Allah mencintaimu. Dan itu cukup. Tak perlu validasi manusia, tak perlu pengakuan dunia. Cukup satu hal, dicintai oleh Allah. Sebab itu adalah anugerah terbesar yang bisa dimiliki seorang hamba. Maka tetaplah dalam jalannya. Meski berat, meski lambat, meski harus menahan air mata, teruslah melangkah, karena setiap langkahmu menuju Allah akan dibalas dengan rahmatnya yang tak terhingga. Dan pada akhirnya, saat dunia melepaskanmu satu persatu, engkau akan sadar bahwa cinta Allah adalah satu-satunya cinta yang tak pernah pergi. Semoga hati ini tetap dalam lindungannya. Semoga langkah ini tak pernah jauh dari ridanya. Dan semoga kita semua wafat dalam keadaan dicintai olehnya. Amin ya Rabbal Alamin.